Amerika atau Israel itu salah prediksi mengenai kemampuan Iran? Oh iya, jadi Amerika dan Israel itu sebetulnya tentaranya sama intelijennya tahu seberapa hebatnya orang Iran. Tapi mereka juga tahu ini udah lemah nih Iran. Kita bisa tahu nih posisi orang-orangnya ini. Kita bisa tahu persis si Ali Khamenei di mana, si A, si Z sini tahu di mana. Kelemahannya Iran satu, dia orang-orang itu terlalu percaya diri. Mungkin bukan soal pengkhianat ya, tapi mereka terlalu tergantung pada negara lain yang mungkin dia percaya. Iran tuh membeli puluhan ribu decoy. Decoy itu target tipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman Cerita Untung? Sekarang bersama saya kembali Ari Untung di sini. Kita akan bahas di sini pola-pola kemana arah yang terjadi di perpolitikan geopolitik yang sekarang sedang terjadi. Soalnya kayak drama ya, perang berhenti, gerbang Hormuz buka tutup buka, di blok buka blok, bolak-balik gitu aja. Nah, sekarang kita sudah bersama seorang pakar politik yang ulasannya ini luar biasa seperti cenayang ya. Saya panggilnya Bang Sarki apa Sarki nama aja. Bang Sarki. Nggak pakai Bang, Sarki aja. Sarki aja. Harus pakai Bang ya. Sarki. Kenapa namanya Sarki, Bang? Itu call sign saya. Waktu bertugas dulu. Ya, saya waktu terbang dulu call sign saya Sarki. Orang manggil Sarki, anak buah manggil Sarki, nggak pakai Bang. Nggak pakai umbuhan depannya. Mas nggak pakai. Sarki langsung. Nah, bagi Sarki sendiri nih, sekarang ini kan kondisinya udah mulai, ya udah kayak drama ya. Ada yang ditutup, kalau dia nggak mau ngebuka malah ditutup balik segala macam. Nah, tapi di sisi lain ada yang membuat perdamaian ini seperti maju mundur, yaitu Israel, gitu kan. Dan di sini kelihatan ada dilema antara Trump mau bikin damai di sini, tapi mesti ngeredain Netanyahu di sana, gitu. Sebelum kita masuk ke arah perdamaian, cara berpikir Netanyahu ini seolah-olah kan kepengen war banget. Apa dia punya sesuatu di balik itu? Ibaratnya kayak semacam, ya orang bilang orang Yahudi kan orang-orang pinter nih. Tapi saya baru dapat insight juga, kata Yahudi dengan Iran ternyata tuh menurut Sarki itu pinteran Iran. Ini gimana maksudnya? Dari IQ aja udah ketahuan. Kita Google, tanya, coba urutan IQ dari negara-negara di dunia, suku bangsa dunia. Iran tuh nomor 4. Iran nomor 4? Ya. Amerika nomor 33. Amerika 33? Iya. Orang Yahudi, orang Israel itu 37 kalau nggak salah. Di bawah Amerika? Iya, jadi Iran itu 106, Amerika itu 87 berapa? 91 atau berapa? Israel itu ya di bawahnya. Jauh, sampai 10 digit itu jauh kan? Jadi anggapan mereka pinter itu bagian dari pencitraan atau memang media yang sistem yang buat dia kelihatan pinter dan dianukan pinter, dan banyak kan kebetulan banyak peneliti pada era tahun 1800-an itu kan banyak dari orang-orang turunan Yahudi. Namun perlu kita perhatikan bahwa jauh sebelumnya, kira-kira di atasnya itu kan para pencipta aljabar, para pencipta kedokteran, Ibnu Sina atau Avicenna, itu orang Parsi semua. Orang Parsi, ya benar. Jadi waktu itu sedang berkembangnya Islam di Abbasiyah, di Baghdad. Masa teknologi dulu ya. Ya, Baghdad itu semua perkembangan teknologi, ilmu filsafat, ilmu kedokteran dan ilmu hitung matematika itu di situ. Dan waktu itu Islam menyebar sampai Andalusia. Andalusia itu di Spanyol sekarang kan. Nah tuh jadi pada saat itu di Baghdad itu mereka minta bantuan orang-orang Yahudi untuk menerjemahkan, asistennya lah. Dan pada saat berkembang sampai ke Andalusia, kerajaan Islam itu, ya mereka dibawa juga orang-orang Yahudi ini sebagai bagian ibaratnya library-nya lah, orang perpustakaan, dan membantu menerjemahkan ke bahasa Latin, ke bahasa lainnya lah. Nah pada saat kerajaan Islam runtuh di Andalusia, Spanyol, nah, mereka tetap di sana dan mereka menuju ke Eropa. Jadi semua dulu kan nggak ada di Eropa, orang Yahudi itu nggak ada. Nah jadi orang Yahudi di Eropa itu orang Yahudi yang dari Spanyol, yang dari Timur Tengah, dan akhirnya di Eropa. Ya mereka keturunan daripada para penerjemah, para pustakawannya dari Persia kan, dari Abbasiyah, dari Baghdad kan.
Oh, Bukti iya, bahwa iya, iya, Persia, Teheran, Iran dan Irak itu semua banyak Syiahnya kan memang pada akhirnya dia rasanya memang kan Islam dibagi dua ya, dua aliran dan memang dari sana. Jadi ternyata itu menurun ya. Tapi image itu ternyata kemudian di-hijack oleh Yahudi jadi jatuhnya ya. Mungkin bukan salah, kan sejarah itu ditulis sama pihak mana yang merasa perlu, mana dia putus yang lainnya. Jadi dia sejarah itu kadang-kadang dimulai ditarik jauh ke belakang. Wow, ini Israel Raya ditarik 3.000 tahun. Tapi begitu ilmu pengetahuan ditariknya baru tahun 1800. Nggak ditarik pada era tahun 600-an, tahun 700, tahun 800, di mana orang Yahudi semua kan ngumpul di Timur Tengah semua kan. Nah kalau sekarang mungkin image tersebut orang mengira bahwa Iran itu kalah pintar dengan Yahudi atau Amerika karena mungkin posisinya udah bertahun-tahun di embargo kali ya? Bukan, dunia itu masyarakat tuh dipengaruhi oleh media. Media itu kan, fungsi media itu kan katanya menyebarkan informasi. Ya. Tapi fungsi media sebetulnya kan untuk menyebarkan iklan kan, untuk advertising. Ya. Koran, majalah, internet. Itu kan sebetulnya fungsinya advertising, pengenalan atau membuat orang jadi paham atau menjadi terbiasa oleh suatu produk, entah produk jasa atau produk barang, entah itu berupa apapun itu, ya itu untuk mengenalkan sehingga pada saat kita harus memilih produk, maka kita akan milih yang sudah terbiasa kita lihat. Apa aku dan kau suka dan kau, terus terang pilih terang terus, makannya apa, minumnya teh botol, itu kan terencap di otak kita sehingga pada saat memilih. Orang-orang yang kurang alert dia akan milih sesuai dengan kata dia kata hatinya. Itu bukan kata hati, itu kata hati yang sudah dibentuk oleh iklan. Benar. Karena udah sering kita dengar pilihannya yang kita ingat aja. Itu namanya familiarisasi. Familiar itu kenapa kita cenderung milih? Contoh kalau kita masukkan kerja orang, kalau keluarga kita pasti kita kan cenderung untuk kalau dia masih dalam hitungan masih masuk keluarga kita kan. Sama juga dengan kerjanya iklan. Kalau kita sudah terbiasa, kita jadi familiar kayak ke keluarga. Kita pilih sesuatu yang familiar sama kita. Jadi ibaratnya itu semi brainwash dikit ya. Bahwa kita kayak beli obat batuk. Dulu tuh kalau beli ingatnya cuma komik aja karena di TV seringnya itu. Kayak ibu-ibu dulu bilang semua motor itu Honda gitu kan. Makanya kan spesifik lagunya, spesifik simbolnya, spesifik cara mengatakannya. Itu membuat kita menjadi familiarize. Jadi kita ya. Nah, sekarang media yang sama digunakan untuk mengulang-ulang agenda setting yang sampai. Ya. Ternyata Yahudi, orang ini dari Yahudi, ini keturunan Yahudi, di dalam secara kasar memberitahu langsung atau dalam kontennya. Beritahu lama-lama kita terbersit bahwa Yahudi itu yang paling hebat, paling jago, paling cocok, paling pantas. Di sisi lain Iran itu negara yang terbelakang, radikal, nggak Islami, orangnya relatif bodoh-bodoh, pasti kerasnya, hidupnya susah, hidup apa gini, terbentuk seperti itu di pola pikir kita karena diulang-ulang atau dengan judulnya atau di dalam konten di dalamnya. Jadi sebenarnya berarti proses yang sama terjadi dengan Islamofobia berarti ya? Ketika ada kejadiannya kemudian di film Rambo musuhnya Muslim, film ini musuhnya seolah-olah jadi peradaban terbelakang dan apa namanya barbar gitu seolah-olah. Itu memang kayak udah ada diimplant ke film tanpa sadar gitu misalnya. Instrumen kekuatan nasional dari negara-negara. Saya kan lulusan Air Command Staff College sama Air War College ya. Dia mengajarkan gimana cara kita untuk menaklukkan bangsa-bangsa untuk kita menjadi bangsa. Orang Amerika itu menjadi nomor 1 di dunia itu macam-macam. Tapi kita menggunakan 5 instrument of national power. Diplomasi, informasi, militer, ekonomi, dan culture. Saya biasanya ngomong cuma 4 ya. Diplomasi, kita harus kuat diplomasinya sehingga kita lebih unggul dari yang lain. Informasional, kita harus informasinya kuat. Kita harus menguasai media, kita sahamnya harus kita yang punya, produksinya kita yang punya, cara menampilkan kita punya, internet kita yang punya, dalam kalau itu sistem cara aturannya semua kita yang punya. Jadi kita lebih unggul. Militer lebih kuat, lebih hebat, lebih canggih, lebih mahal, lebih bagus, lebih ini orang beli dari kita. Kalau nggak beli, sebagian besar sahamnya dari kita, patennya kita. Ekonomi. Secara ekonomi, semua orang harusnya produknya kayak kita, produknya buatan kita yang buat programnya. Kalau enggak, sistemnya kita buat, standarnya standar kita.
kemudian cara menggunakannya kita, prosedurnya kita, semua kita, akhirnya semua tergantung sama kita, bahkan softwarenya kita, atau enggak kita ya tetap hak patennya kita, segala macam ekonomi kan. Kemudian juga cara belinya, kemudian perdagangannya kita, terus habis itu diatur agar kita, kebetulan Amerika kan kuat sekali ya, sehingga apapun itu perjanjiannya untuk kita. Nah, kemudian culture, budaya. Produk budaya kita, produknya kita buat film Hollywood, kita buat apa, kita semua tampil, kita semua media massa itu selalu menampilkan Amerika tempat yang bagus, seneng, baik, demokrasi, apa segala macam dengan semua. Nah, dan juga termasuk mengirimkan film-film, mengirimkan apa. Jadi pada saat perang dingin dulu, masih ada Uni Soviet dan Amerika, orang-orang di negara komunis atau negara Uni Soviet atau negara sosial seperti di Indonesia tetap aja dapat film-filmnya Amerika, sehingga kita boleh nggak senang sama Amerika, tapi kita senang sama Rock Hudson, kita senang sama bintang film Marilyn Monroe, apa itu culture. Meskipun sekarang sudah ada kontra hegemon, ada seperti Korean culture, ada Indian culture, ada bahkan kita pun juga dengan ada TikTok tuh kita bisa menampilkan culture kita yang langsung orang Amerika melaniru kita. Contohnya seperti anak kecil yang di perahu itu yang lain. Nah, contoh. Tapi itu hanya sifat kecil. Tapi intinya semuanya diatur sehingga pada saat kompetitornya seperti China mulai tampil, itu harus ikut aturannya. Kalau nggak ikut aturannya nanti di ban. TikTok harus kamu yang di Amerika harus kamu jual sahamnya, nggak bisa begini. Kenapa? Karena jangan sampai TikTok itu digunakan oleh China untuk mempengaruhi dengan algoritmanya. Nah, kalau bisa algoritmanya diatur Amerika gitu loh. Itu sebabnya makanya mereka ingin ngambil alih untuk megang TikToknya itu gara-gara itu ya. Dan itu pelajaran militer di Amerika. Kita diajarkan itu, tahu. Saya terima kasih Amerika diajarin seperti begituan, bagaimana kita sebagai bangsa, sebagai negara bisa menang dengan negara lain, mengerahkan semuanya. Bagaimana mengerahkan LSM, kita beri bantuan bagi lembaga swadaya masyarakat untuk orang. Contohnya adalah contoh utama adalah dia mengenai hak asasi manusia atau orang pemberantasan kemiskinan. Tapi pada saat itu kita masuk ke pelajaran-pelajarannya. Di pelajaran kita beri bahwa yang bagus di dunia ini adalah liberalisme, demokrasi dan liberal. Liberal itu artinya dunia itu terbuka, dapat kesempatan untuk semua orang bisa mendapat kesempatan yang sama. Jadi nggak boleh ada orang yang dilarang-larang ini dan itu, bisa maju gitu. Terus kemudian tapi dalam kurikulum itu nanti pelajaran liberalisme ditekankan, jadi lebih bagus kita berkawan semua gini. Namun kita nggak aware bahwa dalam organisasi internasional semua anggotanya memiliki hak suara yang sama. Tapi pasti anggota yang memiliki sumbangan lebih banyak itu dan anggota yang bisa mempengaruhi banyak anggota, pasti pada saat harus pemilihan harus memilih atau ngambil suara pasti menang kan? Iya. Contohnya negara besar ini ingin supaya aturan pajaknya 5%. Negara yang lain, 10% Pak, kalau 5% kita rugi. Tapi pada saat dia maju itu nanti dia bilang, kamu kalau sama saya kerja sama, nanti kamu tak kasih tambahan ini. Udah Pak, dia dukung dia kan, hari jadi 5%. Artinya apakah itu fair? Oh fair, emang aturannya gitu kok. Tapi nggak fairnya, kan yang banyak dipengaruhin. Tapi sekarang ekstrimnya adalah begini. Kalau contoh adalah di PBB. Pada saat menyatakan bahwa Hamas sedang melakukan genosida di Israel dengan menculik 400 orang, mati 700 orang. Wah, langsung banyak. Ya ini semua. Tapi begitu pada saat Israel dituduh genosida, wah itu sudah ancamannya. Kamu kalau berani nuduh Israel, kamu tak cabut loh nanti ekonominya. Berarti dia kerjasama ekonominya nanti kamu dicabut, nggak bisa dapat prioritas, jadi sudah diancam. Ya itu nggak, sebenarnya keadilan dengan standarnya itu. Iya, jadi dunia itu ditata dengan world order. Nah, maksudnya international world order, aturan rules ya. Tapi aturan world order itu diatur dengan sedemikian rupa sehingga pada saat mengambil keputusan, kekuatan yang lebih besar ini bisa memberikan tekanan sehingga hasilnya itu kelihatannya fair karena ikut aturan, tapi jatuhnya nggak fair karena ada pihak yang dikalahkan karena dia milih ini. Tapi fair kan ikut aturan, tapi nggak fairnya ini karena ada yang punya veto, tapi seperti itu cara kerjanya. Dan itu dibentuk dengan iklan, dengan ini sehingga akhirnya. Tapi kalau kita pilih cara lain, wah cara liar tuh, mending cara inilah aman. Jadi banyak di antara kita, contohnya orang-orang yang
pokoknya ikut Amerika atau ikut Barat itu udah paling benar. Kalau enggak kita kacau balau gini. Nah, emangnya kalau aturan lain enggak kacau balau? Sekarang hitung dengan zaman Trump ini. Mana yang lebih tertib ikut aturan, Amerika atau Cina? Udah nggak usah diomongin, pasti Cina udah jelas ikut aturan kan. Nah, karena Amerika dengan aturan itu pun pada titiknya, karena Amerika memang sumber daya manusianya tidak dikembangkan dengan baik, bukan negara sosialis, artinya ada manusia yang kaya sekali, yang terdidik, terlatih, tapi sebagian tetap terbelakang, kurang penghasilan, sehingga akhirnya mereka tidak bertumbuh berkembang seperti Cina. Nah, pada saat Amerika, khususnya Trump menyadari bahwa ternyata dengan aturan yang sudah dia dimenangkan ini, tetap aja ada negara lain bisa mau nyalip dia, maka wah nggak berlaku aturan ini, dibubarkan aturan ini, nggak ada, saya nggak mau ikut aturan ini, kamu tak kenakan pajak 30%, kamu 50%, kenapa? Karena pakai aturan yang tadinya fair, ditujukan buat semua negara lain jadi ikut dalam hegemoninya perdagangan, ekonomi politiknya, itu ternyata orang lain juga bisa menandingi dengan cara itu. Makanya dia mau buat cara baru yang pokoknya saya menang. Kalau tadinya liberal internasionalisme, jadi nasional dan liberal, biasanya jualan begitu biar semua ikut masuk, liberal tuh bagus, enggak yang lain kurang bagus. Habis itu pada zaman Trump tuh menjadi realis internasionalisme. Yang pertama masih internasional tapi realis. Tapi begitu masuk ke yang kedua dia jadi realis isolasionisme. Realis dan isolasi. Dia mau hubungan tuh dia bubarkan USAID yang digunakan untuk mempengaruhi negara-negara yang melatih orang untuk demo, melatih orang untuk macam-macam lah, untuk budaya. Dia bubarkan banyak hal dan yang paling yang kan soal LGBT. Jadi pada suatu waktu pemerintahannya Demokrat ini kita udah sukses lah untuk semua negara ada LSM-nya, nanti kok macam-macam, nanti LSM-nya memberikan hak asasi manusia dan segala macam ya. Nah, tapi menurut orang-orang ini kan kebetulan dibaca sama LGBT, ternyata liberal aja nggak cukup. Liberal ini masih dibagi liberal yang model ini itu masih karena tujuannya liberal itu adalah untuk zaman dulu pada saat banyak negara-negara Asia Afrika baru merdeka. Itu mereka cara pandangnya masih Marxis ya, masih gini, masih hitam dan putih, masih merdeka atau mati, ikut bela Palestina atau kolonialisme anti Palestina gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan liberalisme membuat itu menjadi lunak. Bela Palestina, agak bela Palestina, tetap bela Palestina, ya bela Palestina tapi udah mulai ada gradasinya, ada levelnya. Kenapa? Karena kalau dia makin nggak bela Palestina, dia ada keuntungannya. Saya ke Amerika, visa saya diterima. Tapi kalau saya bela Palestina sampai saya pasang bendera Palestina, ini saya nggak diterima masuk visa. Kalau masuk visa, sana saya dapat beasiswa, saya dapat ini. Jadi stick and carrot gitulah. Nah, dan sekarang ini, tapi itu nggak cukup. Karena ada yang merasa bahwa ini nggak liberal gitu aja nggak cukup tuh, harus super liberal. Pakai LGBT. Kamu nggak liberal murni kalau kamu nggak setuju LGBT. Makanya beberapa tahun terakhir kan kampanye LGBT, banyak LSM yang ditambahin tugas baru untuk LGBT ini harus dijadikan goal, sehingga banyak negara yang dengan bikin gay pride itu loh. Yang pakai rainbow, pakai pelangi segala macam. Gitu. Kok tiba-tiba gini, mereka kan minoritas, tapi kok jadi suaranya over export gitu. Karena memang ditujukan untuk memastikan membagi dunia itu kamu yang tidak, sekarang udah jarang ada yang konservatif lawan ini. Yang konservatif jelas masih musuhnya. Konservatif itu kan masih Iran tapi yang lain sudah nggak konservatif, sekarang liberal. Nah, tahap keduanya liberal ini nggak cukup, kamu harus super liberal. Namun yang jadi korban pertama itu adalah justru bukan negara-negara Asia Afrika yang sedang berkembang, yang lepas dari penjajahan karena di bawah neokolonialisme, neoimperialisme, dijajah karena menjadi pasar untuk negara-negara imperialis. Tapi malah negara-negara yang menjadi ujung tombak negara Barat, tentunya Jepang, Korea, Eropa, itu menjadi korban dari itu liberalisme. Kenapa? Karena nilai-nilai liberalisme tambah LGBT yang ekstrim itu menghasilkan generasi muda yang nikah itu pilihan. Tidak nikah itu pilihan. Tidak punya anak pilihan. Yang terjadi anaknya cuma satu atau nggak punya anak. Akibatnya apa? Mereka kan kekurangan generasi muda. Bagaimana meneruskan negara itu kalau makin menurun, tinggal orang tua-tua saja. Maka akhirnya terpaksa mendatangkan imigran. Jadi isu imigran di banyak negara Eropa itu bukan karena itu. Bukan karena ini karena akibat korbannya liberalisme itu justru orang-orang Eropa sendiri.
Oh, itu kan less population itu gara-gara ya ulahnya mereka sendiri. Iya, apalagi ditambah LGBT. Makanya pada saat masuk, jadi orang tua khawatir. Makanya pada saat Donald Trump masuk, dia pendukungnya kan MAGA, Make America Great Again. Kita nggak bisa, kita harus nggak boleh kalah dengan orang-orang China itu dengan ini. Caranya apa? Ya sudah, begitu masuk LGBT dilarang semua, dilarang transgender itu. Kenapa? Karena itu memberi pilihan hidup yang membuat manusia tuh nggak normal tumbuhnya, nggak normal tuh nggak berkembang. Dua orang menikah punya anak dua gitu, kan tetap jumlahnya manusia kan. Nah kalau dua orang anak punya anak satu atau nggak punya anak, itu kan makin lama makin dari 100 orang lama-lama jadi 60 orang, 60 orang jadi 20 orang, lama-lama kan habis. Apa ini mungkin menjadi salah satu penyebab agama Islam itu tumbuh pesat karena value itu naik? Karena kita masih konservatif. Islam kawin terus gitu kan, istrinya banyak, anak banyak. Gitu. Enggak, mungkin bukan soal istri banyak, tetapi minimal 2 lah anaknya. Ya, misalnya kayak di Arab nih, kan punya ada bisa istri lebih dari 1 tuh, dan punya anak makin banyak rezeki. Maksudnya nggak ada penahanan orang cukup punya anak aja kan. Misalnya mereka pada bikin value ada yang child free. Ya, tapi juga kan di Arab juga jumlah manusianya nggak sebanyak di kita. Paling banyak bagi kita ya. Di kita aja yang istrinya cuma 1 aja tetap anaknya yang banyak. Untuk apa? Untuk tenaga kerja kan, hasilnya tenaga kerja di pertanian gitu. Tapi sekarang kan juga ya minimal 2 lah. Dual minimal steady lah. Karena nanti ada masalah dengan gendernya kan. 2 anaknya laki-laki semua atau rumah semua kan juga. Tapi saya kira masih aman lah. Nah itu yang nilai-nilai yang dibabat. Sekarang Amerika dibabat tuh agar dia pengen jadi normal, jadi keluarga yang normal, punya normal. Kenapa? Bukan masalah salah dan benar, tapi masalah manusia keturunan nanti jalan negaranya gimana kalau penduduknya makin sering itu makin berkurang. Jadi value-nya udah bercampur sebenarnya. Kayak di Jepang itu kan pertumbuhannya sangat minim. Ini kita ngomong soal Iran atau soal ke sana. Tapi menarik juga ya. Ternyata ini wawasannya Syarki ini kemana-mana ternyata ya, luar biasa. Ini menarik nih. Kalau tadi bilang Iran itu peringkat 4, peringkat 1 siapa? Peringkat 1-nya kalau nggak salah Korea apa Cina gitu. Pokoknya yang pertama Cina, Korea, Jepang gitulah. Terus habis 3 negara ini. Iya, habis itu Iran, terus nanti ada Singapura, dan Vietnam loh, di bawah 10 besar Vietnam loh. Indonesia bro. Saya nggak mau bilang. Oh, jujur itu nggak apa-apa. Nanti juga orang juga ngecek juga nanti. Enggak, biar silakan masing-masing ngelihat. Di atas 100. Soalnya saya kemarin bilang gitu, katanya sedikit di atas gorila gitu. Ada yang ngomong gitu juga. Waduh, ini berarti adalah challenge buat kita guys. Kita tuh mesti lebih banyak-banyak kemudian mencari ilmu ya. Ternyata dari Syarki ini banyak sekali saya dapat masukan yang luar biasa, yang tentunya juga mungkin saya gak bisa share sama teman-teman semua nih. Nah, ini yang menarik nih Syarki. Kalau Iran itu peringkat keempat, kemudian Yahudi itu peringkat berapa? 103 ya? 103 tadi. Enggak, 37 atau berapa gitu. 37 lah. Oh itu ininya ya, apa namanya, jumlah IQ-nya ya. Iran 106 105. Ya. Dan kan ini Iran kan sedang diboikot ya. Diboikot kan berarti kan less sources. Dia tuh nggak punya sumber daya apa-apa untuk kemudian mengembangkan negaranya gitu. Nah itu tiba-tiba kan mungkin ini bagian dari salah persepsi atau salah perhitungan dari Amerika. Dia menggunakan hidup dengan standar yang berbeda, dengan nilai mata uang yang berbeda, karena di embargo seperti itu. Tapi dia tetap menghasilkan minyak kan. Minyaknya dia jual setiap mereka di jatah bisa nyujual 1,1 juta barrel sehari dengan harga diskon 47. Jadi kalau harga minyak itu 60-50, dia jualnya dengan diskon 20% lah gitu. Dan uang itu dia gunakan dengan maksimal. Tapi sesungguhnya banyak dari kilang-kilang minyaknya itu kan buatan Amerika, yaitu tetap terawat. Jadi sebetulnya sama Amerika masih ada hubungan. Itu sampai tahun 2025. Itu setiap tahun di Amerika tuh mahasiswa Iran tuh 12.000 orang loh. Zaman tahun 79, zamannya Syahrir Pahlavi itu sampai 50.000 yang terbanyak di Amerika orang Iran. Tapi setelah itu menurun. Jadi meskipun hubungannya buruk sama Amerika, mahasiswa Iran itu tetap bisa kuliah di Amerika loh. Presiden Iran, Pereskian namanya ya, itu lulusan Stanford loh. Ini faktanya unik juga nih. Ternyata banyak pimpinan di Iran itu kan Ayatollah itu kan S2 semua. Anggota DPR-nya minimal harus S2 loh. S2 di Iran atau Amerika? Enggak, ada macam-macam luar negeri. Tapi banyak juga
Maksudnya orang beredukasi ya, teredukasi. Iya, mereka lebih banyak orang S1-nya di lulusan SMA. Nah, ini dia nih. Jadi gini, di Iran tuh gini. Jadi sistemnya dia memiliki sistem majelis pakar ya. Pimpinannya Ayatollah. Ya. Ayatollah siapapun itu. Khamenei. Ya, Yang sebelumnya. 88 imam lah ya. Kemudian di bawahnya ada namanya Garda Revolusi. Itu adalah penjaga revolusi lah. Ditambah dengan artes itu kayak TNI-nya itu. Nah, ada lagi pemerintah. Nah, pemerintah itu dipilih secara demokratis. Jadi ada golongan kanan, ada golongan pembaharu, ada golongan konservatif. Masing-masing nanti mencalonkan calon untuk jadi pemerintah, jadi ini, dan juga memilih kabinetnya, dan juga itu penuh persaingan persis seperti negara normal, demokrasi lah. Kemudian untuk anggota DPR-nya juga sama, dan anggota DPR atau perwakilan rakyat itu ya mewakili, ada orang Yahudinya, ada orang Kristennya, ada orang bahkan ada orang yang agamanya agama tradisional itu ada, semua dinampung. Drus gitu ada juga. Drus ada, lengkap. Bahkan ada stasiun kereta api namanya stasiun kereta api Bunda Maria loh. Di situ. Iya. Stasiun kereta api Bunda Maria. Di sini depannya ada patung Bunda Maria bawa bayi Yesus. Itu yang unik juga di situ ada Masjid Abu Bakar. Nah kan di Syiah itu kan Abu Bakar bukan sahabat Nabi, ya kan? Ahlussunnah sahabat Nabi. Tapi enggak ada juga. Itu kan dari ayat, kan ada Syiah yang keras garis-garis. Syiah sana enggak garis-keras. Bahkan terakhir itu kan pernah ada geger ribut karena galak nih polisi moralnya tuh nggak pakai kudung langsung ditangkap, langsung sampai ada yang meninggal akhirnya demo besar kan. Tapi setelah itu kan yang almarhum Ayatollah Ali Khamenei itu mengeluarkan semacam fatwa ya. Udah tetap aja aturan nggak boleh, tapi nanti nggak usah ditangkepin lagi, biarin aja, itu kan kesadaran. Toh nanti di daerah-daerah tetap pakai kerudung, kalau di ini ya biar nanti tinggal ditegur aja pakai surat atau apa, itu nggak usah ditangkepin, udah gitu. Makanya kemarin kan banyak dari penegak hak asasi manusia di Iran itu isu itu jadi wah kamu nggak, jadi mereka tuh keluar negeri itu bebas, keluar negeri nanti dapat nanti makanya dia dapat latihan hak asasi manusia di Prancis, di Italia, Eropa. Tapi buntutnya di belakangnya itu ada Mossad, ada CIA yang mengorganisasi itu untuk membuat mereka menjadi orang-orang yang mama pemerintahnya sangat kritis. Sangat kritisnya ini kan asasi kerudung utamanya ya. Di sana tuh wanita tuh bisa kuliah sampai setinggi apapun nggak ada masalah. Cuman kerudung ini kamu nggak ada kebebasan kerudung, bukan nanti dia malah bikin kelihatan hebat, terus dia kelihatan dia menampilkan menggunakan ini, berani ngelawan polisi, nanti dapat pujian gitu. Sampai akhirnya ada beberapa yang nantang-nantang polisi moral gitu. Malah polisi moral kan lama-lama marah, ditantang lewat di depannya sengaja nggak pakai dibuka atau apa kan lah. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah itu sudah mau dibebaskan sehingga ada kesepakatan nanti JCPOA yang kedua kemarin yang perundingan habis itu diserang oleh Amerika itu bahwa nanti kayak niru Indonesia atau Malaysia. Jadi kerudung itu ya nggak terlalu dipaksa gitu, atau meskipun ada aturannya, kesadaran gitu. Wah itu ditakutkan karena selama ini jualannya yang laku di kalangan penegak hak asasi manusia khususnya yang wanita ya soal kerudung itu. Ini jadi relate dengan omongan Syarki sebelumnya yang katanya bahwa hak asasi dan norm itu dibentuk untuk bisa melakukan pembenaran akan sesuatu hal yang bisa dilakukan berikutnya. Jadi berarti kalau dari pola ini Amerika mau ngambil Selat Hormuz tapi pakai isu pembenarannya masalah kerudung. Amerika nggak mau ngambil Selat Hormuz. Hormuz itu dari dulu sudah memang di bawah kendalinya Amerika. Loh, kalau semua negara Teluk itu punya pangkalan Amerika kecuali Iran, dan Iran juga diem aja nggak ngelarang-larang lewat, terus kalau nggak dikendalikan Amerika siapa? Make sense ya. Iya juga ya. Jadi Amerika itu tidak merdeka langsung, tapi dia di Bahrain itu ada armada kelimanya Amerika tuh nongkrong di Bahrain. Pokoknya di Amerika punya armada 1, armada 2, armada 1 mungkin di Atlantik, armada 2 di Pasifik, armada 3 di mana. Armada kelima Amerika itu berada di Bahrain, di dalam Teluk Persia. Terus siapa yang mengatakan bukan Amerika yang menguasai Teluk Persia? I see. Nah, untuk apa dia nongkrong di sana kalau bukan dia penguasa Teluk Persia? Makanya salah satu yang diincar pertama sama Iran itu. Iya, itu yang dihabisi pertama. Wah, markasnya dihancurkan, dikirimin, disabotase, dipotong kabel-kabelnya, pasukan khususnya, pasukan Kataknya menghancurkan, dia kasih ranjau sekarang semua.
Jadi pada saat sebelum itu kejadian mereka udah prepare itu berarti ya. Ketika Khamenei dieksekusi kan langsung kena tuh. Kayak tinggal pada saat serangan malam itu, pada saat pesawat F-35 balik ke Nevatim Air Force Base di Gunung Negev, mereka tidak bisa landing. Kenapa? Sudah diserang sama rudal. Saat dia lagi nyerang itu rudal itu udah terbang ke sana dan memang sih runway-nya nggak kena ya. Tapi kan nggak bisa dipakai, pada ini pecahannya itu mengotori runway kan nggak bisa, kan nanti kesedot mesin kan, jadi nggak bisa landingnya itu pasti di Ramat Davis di pangkalan lain. Mereka punya taktik lumayan ini ya, lumayan. Mereka udah siap. Kelemahannya Iran satu, dia orang-orang itu terlalu percaya diri, kemudian human intelligence. Dia mungkin nggak pernah menyangka bahwa mungkin bukan soal pengkhianat ya, tapi mereka terlalu tergantung pada negara lain yang mungkin dia percaya, contohnya Cina segala macam. Mungkin nggak pernah bayangkan seperti hanya Hezbollah. Hezbollah itu percaya membeli HP pager dari Taiwan kan. Padahal di sana Taiwan itu sudah ada dia, ada di pager itu dipasang peledak-peledak kecil yang pada suatu saat nanti akan diaktifkan peledak, jadi panas meledak. Ini bukan korban sehingga orang shock gitulah. Nah ini mungkin entah di seragamnya, entah di pulpennya, entah di handphonenya atau apapun itu mungkin sudah berhasil, sehingga pada saat melakukan serangan itu sudah tahu kan, langsung terdeteksi si Anu di sini, si Anu di sini. Jadi mereka bisa presisi banget untuk membunuh orang-orang menggunakan itu. Oh, tanpa harus naruh intelijen pun mereka udah nanam di. Iya, mungkin ada intelijennya, tapi kan nggak bisa mengandalkan orang juga. Yeah. Katanya CCTV-nya pun sudah bisa dilihat. Bisa jadi waktu itu Netanyahu pernah bilang, kamu pegang handphone kan? Gitu ibaratnya. Kamu sudah pegang a piece of Israel itu gitu kan. Berarti bisa jadi semua yang pakai handphone itu ya, kalau kita bermasalah dan kita dibidik bisa langsung on point. Nah, di sisi lain saya ngerasa benar nggak nih, bisa menurut pandangan Syarki aja ya, Amerika atau Israel itu salah prediksi mengenai kemampuan Iran. Oh iya, itu saya sering bilang. Iran itu kan gini loh. Jadi Amerika dan Israel itu sebetulnya tentaranya sama intelijennya tahu seberapa hebatnya orang Iran, seberapa nggak hebat Iran tahu. Dia tahu bahwa Iran tuh, apalagi pengalaman perang 12 hari kemarin kan, dia bisa menganalisa kira-kira, cuman belum nggak tahu persis. Dia tahu bahwa, tapi mereka juga tahu ini udah lemah nih Iran, kita bisa tahu nih posisi orang-orangnya ini, kita bisa tahu persis si Ali Khamenei di mana, Ali Rasidjani di mana, si A, si Z sini tahu di mana. Kalau kita serang habis mati. Nah, asumsi dia Iran ini adalah, khususnya Israel ya, ada kalau diputus kepalanya, orangnya dibunuh, nanti macet sama kayak negara lain gitu. Supreme leader gitu ya. Ya, jadi gini. Dalam air power menggunakan teorinya John Warden itu ada 5 ring. Ring pertama di tengah adalah pimpinan. Ring kedua adalah seperti listrik, seperti gas, seperti makanan, kebutuhan pokok. Ring ketiga adalah infrastruktur, jalan, rumah, macam infrastruktur. Ring keempat rakyat. Ring kelima tentara. Kalau berperang secara konvensional, itu 2 ring itu diadu ke tentara ketemu tentara. Sudah kalah baru masuk menuju pimpinannya. Tapi kan air power didesain untuk supaya perang itu nggak berlama-lama. Kita sikat saja center of gravity-nya apa. Mana pimpinan. Biasanya center of gravity-nya ngambil fasilitasnya, infrastrukturnya. Jadi begitu udah hancur, tentaranya mau apa? Dia dari belakang nggak ada logistik, nggak ada ini nggak bisa diatur, nggak bisa dikendalikan gini. Tapi ini lebih ekstrim lagi, langsung disikat pimpinannya. Dihancurkan pimpinan militer, pimpinan sipil gitu loh. Nah, dengan asumsi nanti sebagai sistem dia runtuh. Nah, masalahnya Iran tidak membuat model kepemimpinannya atau model pemerintahan dengan model circle itu. Dia menggunakan circle lain. Dia menggunakan untuk militernya berperang, dia menggunakan diversifikasi, dipisah-pisah. Untuk menyerangnya dipisah-pisah. Untuk bertahannya dia menggunakan mosaic defense, mosaic asymmetric strategi. Dan dia asimetris itu maksudnya dia berperang dengan cara lain. Dia meskipun dibom tetap serangannya tetap balik, tetap ini. Dan sebelum jauh-jauh hari sebelum serangan ini, pada saat setelah perang tahun lalu, Iran tuh membeli puluhan ribu decoy. Decoy itu target tipuan, berupa pesawat
palsu, Iya. pesawat peloncar rudal palsu, mobil palsu, semua palsu. Yang balon itu. ada yang balon tapi dilengkapi dengan rangka juga. Jadi kelihatan terlihat seperti asli dari jauh. Dan di dalamnya ada yang dikasih pemanas sehingga kelihatan mesinnya nyala. Ada yang diberi pemancar radio sehingga itu kelihatan bahwa itu seperti radar atau Udah siap macam. mereka ya? Oh ya, Dari mana? Cina? dari Cina dan dia buat sendiri. Orang dengan IQ 10 digit di atas kita. Masa membiarkan serangan pertama langsung semuanya habis? Masuk akal nggak? Oh. Kalau dengan kita mungkin 20 poin di atas kita. Ya. Benar. Masuk akal ya? Kan nggak mungkin dia langsung perang Rusia langsung dibiarkan hancur gitu. Wah udah hancur. Jadi gini, dalam nyerang pun Amerika juga tidak sembarangan. Dia saya berkuasa terbang, tapi terbangnya itu juga tinggi, di atas 30.000. Dia udah yakin betul karena setiap titik koordinat itu sudah ada masukkan dalam AI kan. Titik di mana, sasaran di mana tuh orang-orang, jadi orang-orang si A, si B, si Z mana targetnya. Wah, ini dia sangat dekat dengan alasan ini, dia berada di ranking kedua dalam kekuasaan, ini ranking ketiga, sudah lengkap dapat datanya, langsung penerbangnya terbang, bawa bom ini lari ke situ, orangnya udah nggak siapa sasarannya, pokoknya dia titik-titik koordinat aja. Udah presisi itu deh. Ya udah koordinat mana dilepas nanti kan bom pintar ya, gitu. rudal pintar, udah gini lah. Ya mungkin ada meleset 1-2. Itu oke, beres, itu hancur semua. Ini itu wah banyak target yang kelihatan, target kapal, target pesawat, target apa, target itu hancur lah. Nah cuman tapi setelah sebulan, tapi dia balas kan, terus si Iran balas dari gunung-gunung itu keluar nembak rudal, utamanya rudalnya banyak karena rudal lama kurang presisi kan. Dia kirim mungkin 10 rudal ditambah berapa. Nah drone-nya itu banyak yang terbang tidak dari Iran, terbangnya dari Irak atau dari Suriah. Drone yang 136 itu kan kecepatan cuma 180 km per jam. Berarti dia harus take off-nya ya di Suriah sana atau Irak sana. Nggak bisa dari jauh-jauh ditembak. Habis itu jadi betul diatur untuk nyerang. Jadi nyerang sasaran, apalagi nyerang sasaran di Teluk semua dihancurkan satu persatu. Semua yang paling pertama diserang itu radar-radarnya. Kemudian diserang terus siang dan jadi malam. Jadi buta mereka ya. Sampai sana saturated, sampai sana bingung. Sampai ada 3 F-15 itu ditembak jatuh sama pesawat Kuwait. Karena apa? Selain dia menyerang itu, dia juga menghack itu apa ya? Perang elektronika, sehingga radar itu atau sistem pengendaliannya Kuwait itu melihat itu sebagai rudal. Ancaman gitu. Ancaman. Disikat sama F-18-nya Kuwait, jatuh tiga-tiganya. Memang betul tidak disikat sama Iran. Tapi seandainya orang Iran menembak jatuh pesawatnya sendiri oleh Amerika, pasti kan, Amerika itu akibat saya kan. Nah sekarang kalau Iran melakukan itu kan harusnya akibat Iran juga. Nggak bisa kita karena pro sama Amerika. Enggak, Iran itu kan nggak nembak sendiri. Tapi begitu ada pesawat Iran yang jatuh karena ditembak temennya, itu kan Amerika neken kan gitu. Kan kadang-kadang kita nggak fair ya. Ya itu akibat Iran. Tekanan itu membuat orang di Kuwait itu saturated itu terlalu terbebani, jenuh, sehingga akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan bodoh situ, menembakin sendiri, hancur semua. Makin lama rudal Patriot yang dibeli untuk melindungi negara itu malah digunakan untuk melindungi pangkalan-pangkalan Amerika. Nah pada saat itulah negara-negara Teluk mulai kecewa. Dan pada saat semua depleted, akhirnya dari ngambil rudal-rudal Patriot dari Korea dan dari Jepang, dibawanya kemana? Dibawanya ke Israel. Loh ini kok malah Israel? Oh jadi kalau ada apa-apa Amerika lebih milih Israel daripada saya. Gitu. Oh.